pemirsa, kini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut informasi utama pagi hari. Kebakaran hebat meludeskan pabrik minyak mentah di Metro. Belasan mobil damkar dari berbagai daerah dikerahkan untuk padamkan api. Puluhan gajah liar merusak tanaman palawija di perkebunan warga Semaka, Tanggamus. Baliba damai. Harga kedelai naik lagi, tembus Rp15.000 per kilogram. Produsen tahu dan tempe di Tulang Bawang terpuruk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kebakaran hebat meludeskan dua gedung pabrik minyak mentah atau CPO milik PT Sinar Jaya Inti Mulia di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Metro, Jumat petang. Api berkobar besar karena di lokasi banyak bahan yang mudah terbakar. Petugas keamanan pabrik melarang warga masuk ke dalam lingkungan pabrik karena dikhawatirkan ikut celaka sebab kobaran api membumbung tinggi. Wali Kota Metro Wahdi Sirajudin turun ke lokasi kejadian. 3 mobil damkar Pemkot Metro tak mampu mengatasi kebakaran ini. Pihaknya kemudian meminta bantuan mendatangkan mobil damkar dari Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah. Total 17 mobil damkar yang menangani kebakaran di pabrik minyak mentah ini. Pasca maghrib lah ya. Kemudian sudah mulai api dilokalisir kurang lebih sekitar jam 7.45, kurang lebih 1 jam. Alhamdulillah juga ada bantuan dari beberapa daerah, Lampung Tengah, Lampung Timur, dari damkar, dan ini ada dari Brangki, ada lagi. Dari Natar tadi 1, terus dari Brangki. Untuk sementara api sudah bisa dilokalisir supaya tidak merambat terutama ke bagian CPO yang lebih besar lagi atau gudang-gudang lain. Kebakaran bisa dipadamkan setelah 5 jam petugas damkar berjibaku memadamkan api. Kerusakan pabrik mencapai 90% dan kerugian ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Penyebab kebakaran belum terungkap dan hingga Minggu siang masih diselidiki polisi. Ari Susanto dan Mustaqim melaporkan dari Metro. Kawanan gajah liar menyerang perkebunan palawija di Desa Sedayu, Kecamatan Semaka, Tanggamus. Gajah-gajah liar itu berasal dari Hutan Taman Nasional Bukit Barisan atau TNBBS yang keluar dari habitatnya diduga karena kelaparan. Masya Allah. Menurut warga, 6 hektar perkebunan singkong, jagung, alpukat, hingga perkebunan buah durian rusak akibat diserang gajah. Warga kini meningkatkan intensitas ronda malam di perkebunan mereka. Jika ada gajah masuk, maka akan diusir dengan suara teriakan dan letusan kembang api. Berapa jumlahnya? 10 ini. 10. Nah, biasa dia ngelintasin jalur mana area? Nih arealnya. Cuman ini nyampe ujung kita masuk tadi. Pengusiran kita pakai petasan, Pak. Nah, petasan nggak kental, kita pakai obor, tuh, pakai pentol itu. Yang jelas dari pemerintah ada kepedulian di masyarakat, Pak. Masa rugi itu loh, ya kita udah merasa, Pak. Yang jelas kita memang resiko kita hidup di pinggiran kawasan Taman Nasional. Kepolisian setempat ikut ronda untuk mengusir rombongan gajah yang merusak perkebunan warga. Polisi memastikan tidak ada warga yang terluka saat mengusir kawanan gajah liar itu.
Menurut keterangan masyarakat di seputaran kejadian sekitar 6 hektar. Adapun yang dirusak berupa tanaman-tanaman palawija. Menurut dari keterangan dari masyarakat, untuk sementara ini belum ada korban jiwa, hanya kerusakan areal pertanian saja. Dalam menghalau atau mengusir gajah karena risikonya lebih besar. Dan juga ya namanya kita di daerah perbatasan wilayah Taman Nasional Bukit Barisan, ya kita harus lebih waspada. Serangan gajah liar itu sudah terjadi sejak 2 pekan lalu. Warga mendesak petugas BKSDA dan Balai Konservasi Gajah Waikambas segera turun tangan membantu menggiring gajah-gajah liar kembali masuk ke habitatnya sebelum ada jatuh korban jiwa. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Seorang petani singkong bernama Ansori Lukman minggu siang dibawa ke rumah sakit akibat jadi korban pengeroyokan oleh segerombolan preman. Penganiayaan itu diduga buntut dari perebutan lahan garapan di kawasan Register 46, Hutan Tanaman Industri atau HTI Bunga Mayang, Lampung Utara. Penganiayaan terjadi di sebuah gubuk di lahan perkebunan singkong yang digarap oleh korban. Saat korban sedang istirahat, tiba-tiba didatangi 6 pria yang mempermasalahkan kepemilikan lahan yang digarap korban. Menurut saksi yang juga anak korban, para pelaku diduga adalah para preman bayaran. Korban dianiaya setelah salah satu pelaku menerima telepon dari seseorang yang diduga adalah bos para preman itu. Mula-mulanya kami sedang duduk di pondok. Kami sedang beristirahat, setelah itu datang 2 orang. Setelah itu cekcok adu mulut. Setelah adu mulut mereka nelpon kawannya. Udah nelpon kawannya itu kumpullah dia orang berenam itu. Setelah salah satu orangnya langsung memukul. Mukul pakai apa itu? Pakai tangan pertama. Udah itu? Setelah itu ada yang ngambil kayu buat atas singkong. Ada yang pakai badik juga. Kasus pengeroyokan yang dipicu sengketa lahan di kawasan Register 46 itu sudah dilaporkan ke polisi Polres Lampung Utara. Keluarga korban mendesak polisi bisa segera menangkap para pelakunya. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Tim penyidik Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung tampak ekstra hati-hati menangani kasus kecelakaan yang menewaskan seorang bocah perempuan 5 tahun akibat tertabrak mobil anggota DPRD Lampung, Okta Rijaya. 5 hari penyidikan atau hingga hari Minggu siang, belum satu pun yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pengemudi mobil Okta Rijaya. Sejauh ini polisi baru menahan mobil Okta Rijaya. Okta Rijaya dan orang tua korban sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Menurut polisi, kendala pengungkapan kecelakaan itu karena minim saksi selain dari pihak pengemudi mobil. Sebab saat kejadian, korban Muli Aisyah Inara sedang bermain sendirian di pinggir jalan yang akhirnya tertabrak mobil anggota DPRD. Yang bersangkutan tidak melihat bahwa ada anak kecil yang sedang duduk di pinggir jalan. Mohon bersabar karena kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kita perlu pemeriksaan mungkin saksi ahli pidana. Jadi mohon bersabar ya. Bang, untuk lamanya proses pemeriksaan ini ada berapa pertanyaan sih Bang yang diajukan untuk pengemudi ini Bang? Jadi untuk pengemudi ini ada sekitar 35 pertanyaan. Saat diperiksa polisi, orang tua korban Muli Aisyah mengaku mengikhlaskan atas kepergian putri sematawayangnya itu. Ia menerima kejadian itu sebagai musibah dan tidak menuntut pelaku dihukum. Untuk proses hukum aja, Pak? Proses hukum, Bang? Enggak. Proses hukum semua, Bang, ya? Jadi kita cabut semua ya, Bang, ya? Bang, berdamai maksudnya, Bang? Capek dari pagi nih, capek, Mbak. Siang. Bukan berdamai tapi apa? Gimana? Udah. Oh, udah berdamai sama pelaku ya? Kecelakaan itu terjadi pada Selasa malam. Korban Muli Aisyah Inara tewas tertabrak mobil seorang anggota DPRD yang sedang belok masuk gang. Saat itu, korban sedang bermain di pinggir jalan dekat dengan rumahnya.
Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.